Saat ini sampah menjadi permasalahan bagi setiap orang karena sampah dihasilkan setiap hari sepanjang tahun. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2016 produksi sampah menumpuk di dunia mencapai 2,01 miliar ton. Jika laju pertumbuhan penduduk bumi mencapai 70%, maka pada tahun 2050 sampah mencapai 3,41 miliar ton sampah menumpuk di dunia. Di Indonesia sendiri, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2020 di Indonesia, total produksi sampah yang dihasilkan mencapai 67,8 juta ton per harinya. Artinya, ada sekitar 185.753 ton per hari dihasilkan oleh penduduk sekitar 270 juta orang di Indonesia. Saya Firda Melriani Lestari. Saya Alizandra Latifahira, mahasiswi KKN IPB Kuningan kelompok 2. Sampah anorganik merupakan sampah yang sulit terurai selama bertahun-tahun meskipun telah ditumbuk tanah sehingga bertumpuk hingga sekarang. Oleh karena itu, menjadi perhatian bagi kami, kelompok 2 KKN IPB Kuningan, untuk mengolah sampah anorganik menjadi yang lebih berguna, yaitu secara ekobrik. Ekobrik adalah limbah botol plastik yang diisi padat oleh limbah anorganik lainnya yang digunakan sebagai blok bangunan. Ekobrik merupakan salah satu cara untuk pemanfaatan sampah selain dikirimkannya ke TPA. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan ekobrik, sarung tangan, limbah botol plastik, kayu atau ranting, tang, gunting, limbah anorganik lainnya seperti plastik makanan, karung atau trash bag, lem aibon, kawat pengikat, dan kuas, cat, dan wadahnya sebagai opsional. Pertama-tama, siapkan alas, sampah plastik dan gunting. Lalu, potong sampah anorganik plastik tersebut yang telah dikumpulkan sebelumnya menjadi cacahan yang kecil-kecil. Jika potongan sampah sudah cukup banyak, masukkan sampah tersebut ke dalam botol. Lakukan hal tersebut sampai sampah memenuhi botol. Agar botol terisi penuh dan padat, gunakan kayu dan ranting untuk mendorong dan memadatkan sampah di dalam botol tersebut. Setelah dirasa cukup padat dan terisi, botol tersebut ditutup menggunakan tutup botol. Lakukan hal yang sama pada setiap botol yang akan digunakan. Untuk membuat satu tong sampah bisa menggunakan sebanyak 32 botol plastik. Setelah botol semua terisi, cat botol bagian luar sehingga warna dan tampilannya seragam. Untuk organik digunakan warna hijau dan untuk sampah anorganik digunakan warna kuning. Setelah semua warna botol seragam, jemur botol yang sudah dicat sampai kering. Setelah kering, satukan 16 buah botol dengan lem, sehingga membentuk lingkaran. Lalu pasang kawat melingkari botol. Agar lebih kuat, dapat digunakan kawat pengikat yang lebih kecil untuk mengikat antar kawat di kawat dalam dan kawat luar. Lakukan hal yang sama sehingga terdapat 2 buah lingkaran botol. Selanjutnya, beri alas pada bagian bawah tempat sampah. Bisa menggunakan karung, tutup ember, atau hal lainnya sebagai alas. Agar seragam, alas tersebut bisa dicat kembali dan kawat-kawat juga bisa dicat dengan warna yang seragam. Jika bagian atas dan bagian bawah sudah selesai, ikat menggunakan kawat. Beri nama pada setiap tempat sampah dengan warna yang kontras agar memudahkan dalam membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya.
Jangan lupa beri trash bag dahulu supaya ketiga sampah yang sudah menumpuk lebih mudah ketika diangkut. Tempat sampah siap digunakan. Mudah kan? Selamat mencoba!